Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian kitab Shifa'us Saqim karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kita sampai di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali ilallah at-talaq." Rawahul Hakim. Abghadul halal, perkara halal yang paling dibenci ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, at-talaq adalah talak atau perceraian. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu yang dibenci itu adalah sesuatu yang halal. Makna dari abghad dari kata bughd, bughd itu sesuatu yang menjadikan murka, atau bughd itu adalah murka atau amarah. Sedangkan makna al-halal, arti dari halal adalah segala sesuatu yang tidak dilarang. Segala sesuatu yang tidak ada larangannya, maka hukumnya adalah halal. Kalau kita melihat teks hadis ini, seakan-akan bertentangan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, tapi Allah Subhanahu wa taala membenci jika perbuatan halal itu dilakukan. Bagaimana menimbang hadis ini? Dihalalkan oleh Allah, tapi jika kita lakukan sesuatu yang dihalalkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala membencinya, yaitu adalah perbuatan talak. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa memang sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama itu tidak mesti sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hukum agama ada hal-hal yang dimubahkan, diperbolehkan. Ada juga hal-hal yang mandub, dianjurkan untuk dilakukan. Halal itu ada yang mubah, yang kalau kita lakukan atau kita tinggalkan tidak mendatangkan pahala dan dosa. Ada yang mandub, yang dianjurkan kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada pula hal-hal yang halal itu yang makruh. Makruh itu yang tidak disukai di dalam agama, walaupun diperbolehkan kita melakukannya, sehingga hukumnya menjadi kalau kita lakukan kita tidak mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Itu makna dari makruh. Dari sini kita mengetahui ternyata tidak semua yang halal itu dianjurkan, tapi ternyata ada hal-hal yang dihalalkan tapi tidak disukai. Itu sebabnya makna dari abghadul halal di sini yang dimaksud adalah perbuatan halal yang paling mendekati murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau perbuatan halal itu kita lakukan, maka kita pada saat itu melakukan suatu perbuatan yang paling mendekati murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita menjauhi perbuatan tersebut, maka kita lebih jauh dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lebih jauh dari murka Allah, berarti kita mendekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukannya, kita mendekati murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan itu? Perbuatan itu adalah at-talaq, yaitu mentalak. Seorang yang melakukan perbuatan talak ini, mentalak istrinya, maka perbuatan talaknya itu walaupun halal, tapi itu perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja yang dimaksud talak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semua talak. Jadi ada penjelasan bahwa
talak yang dimaksud ini adalah perbuatan talak yang dilakukan oleh seorang suami tanpa udzur syar'i. Perbuatan talak yang dilakukan oleh suami tanpa alasan-alasan yang diterima oleh syariat, tidak ada kepentingan di dalam agama. Maka perbuatan talak yang seperti ini bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam ayat suci Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan at-talaqu marratan. Di dalam pernikahan seorang suami itu bisa mentalak, punya kesempatan mentalak dan punya kesempatan rujuk lagi kepada istrinya sebelum talak itu lebih dari 2 kali. At-talaqu marratan, talak itu hanya 2 kali di dalam satu pernikahan. Kalau dia mentalaknya yang pertama, dia bisa rujuk. Mentalaknya yang kedua, setelah dia mentalak yang kedua, dia bisa rujuk. Kemudian talak yang ketiga, dia tidak bisa rujuk lagi kepada istrinya, kecuali sang istri itu menikah dengan laki-laki yang lain, sampai melakukan perbuatan jima, kemudian cerai, kemudian dia bisa menikahi lagi perempuan itu dari awal, hitungannya dari awal lagi, dan itu pun tidak boleh direncanakan. Tidak boleh direncanakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surat Al-Baqarah, at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf. Talak itu bisa dilakukan 2 kali. Kalau engkau ingin rujuk, fa imsakun bima'ruf, maka engkau bisa kembali, menahannya kembali dengan perbuatan-perbuatan yang baik, au tasrihun bi ihsan, dan kalau engkau memang hendak melepaskannya, walaupun ditalak yang pertama kemudian engkau hendak melepaskannya, tidak ingin kembali rujuk, maka engkau harus melepaskannya juga dengan kebaikan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dan mengizinkan seorang suami mentalak istrinya. Tapi di ayat yang lain, di surat An-Nisa, di ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an tukrihu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Jika kamu ini membenci atau tidak menyukai perbuatan wanita-wanitamu, kata Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Boleh jadi sebelum menikah yang kelihatan hanya hal-hal yang baik saja, tapi setelah terjadi pernikahan itu pasti kita juga akan mendapati kekurangan-kekurangan di dalam diri pasangan kita. Nah, ketika kita mendapati kekurangan di dalam pasangan kita, itulah tujuan dari pernikahan, yaitu sebenarnya untuk saling melengkapi yang satu dengan yang lain, saling nasihat menasehati, dan saling wasiat mewasiati agar suami istri ini berjalan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekurangan pasti ada pada diri pasangan kita karena dia manusia, bukan malaikat yang tidak memiliki kekurangan, bukan pula seorang nabi dan seorang rasul, pasti ada kekurangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa in karihtumuhunna, jika engkau tidak menyukai wanita-wanitamu atau pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu, maka Allah menganjurkan kita untuk bersabar, hidup berdampingan dengan pasangan kita itu. Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, yaitu tidak menyukai suatu perilaku yang dilakukan oleh pasangan kita. Wa yaj'alallahu fihi, tapi justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hal-hal yang tidak kau sukai itu khairan katsira, kebaikan yang melimpah, yaitu ketika engkau melihat kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh istrimu atau pasanganmu, kemudian pada saat itu engkau mendapat kesempatan untuk mengajarkan kepadanya hal-hal yang diridhai oleh Allah. Maka di dalamnya ada kebaikan. Ketika engkau mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari pasanganmu,
maka engkau pada saat itu bisa bersabar, dan sabar mendatangkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa pula makna dari ayat ini, engkau jangan hanya sekedar memperhatikan kekurangan pasanganmu, karena jika engkau memperhatikan kekurangan pasanganmu, maka tidak akan terlihat kebaikannya. Allah mengingatkan di dalam ayat ini, perhatikan juga kebaikan-kebaikan yang melimpah, kebaikan-kebaikan di dalam pasanganmu yang melimpah, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pasanganmu. Jangan sekedar fokus kepada kekurangannya, itu menjadikan setan bisa menguasai pikiran kita dan mudah bagi kita untuk mengucapkan talak. Nah, talak yang tanpa sebab syar'i itu talak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut di dalam hadis ini. Talak itu kalau tidak ada alasan syar'i dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perpisahan atau perpecahan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berpecah atau bercerainya suami istri tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika talak itu terjadi akan menimbulkan banyak madarat. Boleh jadi kalau dia punya keturunan, maka anak-anaknya pasti akan mengalami kesedihan atau akan tidak terawat dengan benar, tidak terdidik dengan benar karena kasus perceraian. Atau bisa jadi talak itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab pernikahan itu bisa mendatangkan keturunan, bisa mencetak orang-orang soleh di muka bumi. Dengan terjadinya talak, maka itu tidak terjadi. Bisa juga talak itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika talak itu terjadi, maka laki-laki sebagai suami, mantan suami, sudah tidak terjaga lagi kondisinya. Begitu pula si wanita sebagai mantan istri tidak terjaga lagi kondisinya, sebab melalui pernikahan satu sama lain bisa saling menutupi kekurangan, bisa saling menambal syahwat yang satu dengan yang lain, bisa menutupi kekurangan dan menjadikan pandangan matanya tertunduk, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tidak mungkin terjadi jika perceraian itu dilakukan. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan abghadul halal ilallah at-talaq, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian, yaitu adalah talak dan perceraian yang tanpa udzur syar'i, kecuali kalau dengan udzur syar'i, seperti umpamanya sang istri membangkang dan tidak bisa dinasehati, tidak bisa diselesaikan, sudah dicoba berulang-ulang gagal, atau sang istri ini melakukan maksiat besar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan sholat, tidak bisa diluruskan, dan hal-hal lain yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun jika sang suami bersabar mendidik istrinya, masih lebih baik, walaupun pada kondisi seperti itu talak itu tidak termasuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita keluarga yang mawaddah, sakinah, rahmah, dan menjadikan hubungan antara suami dan istri dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW menjadi hubungan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan keturunan yang saleh dan salihah yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.